Audiotoon mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presidir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 39. Mas Ezra si pelanggan kopi. Selamat mendengarkan. Pria mempercayai Tuhan dengan mempertaruhkan penolakan. Wanita mempercayai Tuhan dengan menunggu. Caroline McLeay. Kata-kata yang menyiratkan tentang dua orang yang sama-sama sedang berada dalam sebuah penantian. Ibarat sebuah jemuran yang kita keringkan di bawah turunnya hujan dan berharap pakaian itu akan kering. Bukankah itu adalah hal yang sia-sia? Namun bagaimana jika sebuah keyakinan akan kuatnya cinta yang terpatri dalam hati masing-masing? Akankah semua itu akan tetap menjadi sia-sia? Menunggu memanglah tidak enak. Walaupun terkadang harus mendapat hinaan karena kita telah menjadi seorang manusia bodoh yang mau menanti perginya seorang terkasih tanpa kabar. Seperti saat ini. Gadis itu masih saja menanti setiap harinya di teras rumah, guna menunggu Mas Tara datang dengan senyum hangatnya. Setiap kali tiba waktu senja, hingga gelap dan dinginnya malam, mata itu tak berhentinya memandang ke arah gang, berharap seseorang yang paling ia rindukan akan muncul di sana. Hingga sepasang mata itu kembali mengembun setiap kali orang yang ia lihat itu bukanlah cintanya. Ia lelah, sangat lelah. Sudah hampir 1 minggu lamanya Mas Tara pergi sejak malam itu. Hingga saat ini tidak ada satupun kabar yang mampu mengobati rasa rindu di relung hatinya. Selain surat bersama ponsel yang berada di pangkuannya. Mas Tara, kau sedang apa? Sembari mengusap layar depan di ponsel itu. Sejak awal ia menyalakan ponselnya sudah terdapat foto Mas Tara di sana. Senyum yang selalu kurindukan. Entah kapan aku bisa melihat senyum ini lagi secara langsung. Tersenyum kecut, lalu mengecup layar ponselnya. Kangen, seraya memeluk ponselnya kembali. Karena hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Menatap foto Mas Tara dari layar ponsel pemberiannya. Sembari menanti dan menanti. Tangan kinar terangkat, seperti hendak meraih bintang di langit yang ia lihat. Bintang, karena kau berada di langit yang sama, bisakah kau sampaikan pesanku pada cintaku itu? Sedikit bergetar bibirnya menahan tangis. Namun ia berusaha menyunggingkan itu. Tolong bilang padanya, jika ada keraguan di hatinya tentang perasaanku saat ini. Katakan saja, kalau perasaanku akan tetap sama terhadapnya. Jadi pulanglah. Katakan begitu ya Bintang, agar dia tidak lupa jalan pulang. Tersenyum sembari menitikkan air mata. Menghela nafas panjang lalu membuangnya. Sudah semakin larut. Kurasa sudah cukup menunggumu, Mas. Tapi besok aku akan menunggu lagi. Tanpa jengah, tanpa bosan. Kata-kata yang masih berusaha ceria seperti biasanya. Walau dengan air mata yang menetes, ia tetap menjaga keinginan sang suami untuk tetap menjadi lenteranya yang tidak akan pernah redup. Dalam kehidupan, setiap insan yang bernyawa, kita pasti mengharapkan fase kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan akan mencintai dan dicintai. Seperti itulah contohnya. Bukankah tidak salah jika kita berharap pada Tuhan yang menciptakan rasa bahagia? Untuk mengawetkannya dan menjadikan fase bahagia itu sebagai hal yang abadi. Namun seperti halnya dunia yang akan terus berganti dari malam ke pagi, pagi ke siang, siang ke senja, hingga tiba waktu kembali ke malam hari. Begitu pula roda kehidupan kita berputar, tanpa bisa menolak datangnya suatu fase di mana kita akan terluka dan menangis. Semakin tidak semangat ia menjalani hari-harinya. Setelah hampir 1 minggu tutup, pagi ini Kinar kembali membuka warungnya. Dan pelanggan pertamanya setelah tutup lama adalah Mas Ezra. Seorang mandor muda di proyek pembuatan gedung rumah sakit di dekat warungnya. Di sana ia masih mengamati gadis yang tengah melamun sembari mengaduk kopi pesanannya. Dia kenapa ya? Apa ada sesuatu yang terjadi? Pria itu terus menatap ke arahnya.
hingga sebuah jeritan kecil Kinara akibat tangan yang terkena air kopi panas yang menciprat ke tangan. Mbak tidak apa-apa? Tidak mas, tidak apa-apa. Sini mbak, cuci dulu tangannya buat mengurangi efek melepuhnya. Menyentuh tangan Kinara, sontak saja Kinar langsung menarik tangannya. Biar saya sendiri saja mas. Maaf ya mbak, saya hanya berniat membantu. Kinar pun hanya tersenyum tipis, lalu menuju wastafel guna mendinginkan tangannya yang perih dan membasuhnya dengan air yang mengalir. Sebentar ya mas. Iya mbak. Tersenyum ramah, dia pun kembali duduk ke bangkunya. Kurasa sudah cukup walau masih perih. Kirana mengeringkan tangannya dengan handuk kecil, lalu kembali ke mejanya. Mas, aku buatkan yang baru saja ya. Iya mbak. Hingga segelas kopi baru kini telah tersaji di hadapan Ezra. Silahkan mas, ada yang lain lagi tidak? Tidak mbak, saya mau makan gorengan dan lontong ini saja. Ya sudah kalau begitu. Kinar kembali ke meja kasir. Sementara pria yang tengah menikmati gorengan di tangannya masih mengamati gadis yang tengah tertunduk. Jika dilihat, seperti tengah mengamati ponsel di pangkuannya. Namun wajahnya benar-benar terlihat sedih. Ada apa ya? Biasanya Mbak Kinar sangat ceria. Apa dia ada masalah? Paket. Seru seorang kurir di depan pintu warung. Gadis itu lantas mengangkat kepalanya dan beranjak guna menghampiri kurir tersebut. Maaf, Mbak Kinara ya? Iya mas. Ada paket dari seseorang, silakan diterima ya. Ucapnya menyodorkan sebuah kotak kecil. Mas tahu siapa pengirimnya tidak? Kurang paham mbak, soalnya sang pengirim tidak mau menyebutkan namanya. Silakan diterima mbak. Terima kasih mas. Sama-sama, kalau begitu permisi. Sementara gadis itu hanya tersenyum. Bungkusan yang sangat tipis seperti surat. Ia pun segera menuju kursi kasirnya lalu membuka paket itu. Dan isinya hanya sebuah kartu berwarna hitam. Kinar mengerutkan keningnya. Ini kartu apa sih? Kinara bingung. Karena jika ATM, ia pasti akan paham. Hingga sebuah surat yang berada di dalamnya membuat ia langsung mengeluarkan lalu membacanya. Pakai kartu itu untuk semua kebutuhanmu. Apapun, jangan sampai tidak menggunakannya. Dan ini pinnya. Ini pinnya kok tanggal pernikahan seriku dengan Mas Tara. Apa ini dari Mas Tara? Tapi kartu apa sih ini? Kinara masih kebingungan. Kinara pun mengangkatnya dan memutar-mutar. Sontak saja Ezra yang ada di sana langsung tersedak akibat melihat Kinar yang tengah memegang kartu kredit tanpa limit itu. Kinar pun menoleh. Mas tidak apa-apa? Kinar beranjak. It's okay, aman, hanya tersedak saja. Oh, ya sudah mas, hati-hati minumnya. Iya mbak. Itu asli bukan sih? Ezra menepuk-nepuk bahunya meredam batuk. Dan setelah urusan perutnya kelar, ia pun kembali ke proyek. Dan berpapasan dengan bawahannya yang lain yang hendak masuk ke warung itu. Ezra pun tersenyum kepada mereka yang menyapanya. Ia sempatkan menoleh ke belakang lebih dulu, mengarah pada Kinar, lalu menggeleng pelan, sembari tersenyum tipis dan pergi. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.